Pada bagian ini kita masih di bab 3 tekanan dan statika fluida. Kita akan masuk ke bagian D, gaya hidrostatik. Pengertian gaya hidrostatik. Gaya hidrostatik adalah gaya yang ditimbulkan oleh fluida seperti air, minyak atau zat lainnya yang berada dalam keadaan diam dan bekerja pada permukaan benda yang terendam. Gaya ini muncul karena adanya tekanan fluida makin besar jika benda berada semakin dalam. Tekanan hidrostatik tidak bekerja ke satu arah saja, melainkan tegak lurus permukaan benda di setiap titik. Contoh sederhana, saat kita berenang di kolam renang, kita akan merasakan tekanan pada telinga, pada dada, atau pada lainnya. Semakin dalam kita menyelam, tekanan terasa semakin besar. Tekanan itu berasal dari berat air di atas tubuh kita, dan bila tekanan itu dikalikan dengan luas permukaan tubuh, maka muncullah gaya hidrostatik. Nah, sekarang rumus tekanan hidrostatik. Rumus dasarnya adalah P. Tekanan hidrostatik adalah Rho GH. Rho itu massa jenis fluida, misalnya air, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Rumus ini berarti bahwa tekanan itu hanya dipengaruhi oleh tiga hal. Jenis zat cairnya, lebih rapat, lebih besar tekanannya. Percepatan gravitasi di bulan mungkin lebih kecil daripada di bumi. Dan kedalaman, semakin dalam, semakin besar tekanannya. Kemudian ada gaya hidrostatik pada bidang datar. Dalam gambar, lihat sebuah dinding tegak yang menahan air. Air menekan dinding dengan tekanan yang semakin besar dari atas ke bawah. Jika digambarkan distribusi tekanannya, bentuknya seperti segitiga kecil di atas dan besar di bawah. Rumus gaya hidrostatik pada bidang tegak adalah F sama dengan setengah kali gamma H kuadrat kalikan B. F-nya gaya hidrostatik, gammanya adalah Rho G atau berat jenis, hanya tinggi fluida, dan B-nya lebar bidang. Angka ini muncul karena distribusi tekanan berbentuk segitiga. Jika seluruh tekanan dijumlahkan, hasilnya sama seperti menghitung luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Jadi, gaya hidrostatik total seolah bekerja pada titik sepertiga di bagian bawah dinding. Sekarang gaya hidrostatik pada bidang miring. Anda lihat gambar 318, gaya hidrostatik pada bidang miring. Ketika sebuah papan miring dimasukkan ke dalam air, bagian papan yang lebih dalam mendapatkan tekanan lebih besar dibandingkan bagian yang dangkal. Gaya totalnya dihitung dengan rumus F sama dengan setengah gamma kalikan H absen kalikan B. Di sini ada tambahan rumus yaitu H absen. H itu kedalaman benda dari permukaan fluida. H absen itu tinggi fluida yang menyentuh bidang miring. B-nya lebar bidang. Rumus ini memperhitungkan perbedaan tekanan di sepanjang papan miring. Karena tekanan tidak sama, maka kita ambil nilai rata-rata. Sama seperti jika kita menaruh tangan miring di bawah keran air, bagian yang lebih dalam terasa lebih berat ditekan air. Nah, contohnya ya bayangkan ada papan seluncur ya. Di waterboom misalnya. Jika papan itu dicelupkan miring ke dalam air menekan lebih keras di bagian bawah papan daripada di bagian atas. Nah, rumus I atas membantu menghitung total dorongan air. Lanjutkan gaya hidrostatik pada bidang lengkung. Bidang lengkung, misalnya dinding akuarium melengkung atau bendungan berbentuk busur, tekanan air tidak hanya ke satu arah, tetapi ke segala arah mengikuti bentuk bidangnya. Rumus gaya totalnya ditulis dengan integral. F sama dengan Rho kalikan G, berat jenis ya ini ya, Rho kalikan G kalikan B, integral 0 sampai X dikalikan H min Fx dx. Integral itu digunakan karena tekanan berubah secara kontinu di sepanjang bidang lengkung. Setiap bagian kecil bidang menerima tekanan berbeda sesuai kedalaman. Untuk menghitung total gaya, semua tekanan kecil itu dijumlahkan. Nah, bayangkan ya, kita menempelkan banyak balok Lego kecil pada dinding akuarium yang melengkung. Setiap balok ditekan oleh air dengan besar berbeda-beda.
Jika semua digabungkan, hasilnya sama dengan gaya total air pada kaca aluminium. Nah, kemudian kita masuk ke resultan gaya hidrostatik. Kadang gaya hidrostatik bekerja dalam dua arah, yaitu horizontal FH menekan ke samping dan vertikal FV menekan ke bawah atau atas. Rumusnya yaitu F sama dengan akar dari FH kuadrat per Z. Ini sama dengan teorema Pythagoras. Gaya horizontal dan gaya vertikal adalah dua sisi segitiga siku-siku dan gaya totalnya adalah sisi miringnya. Nah, bayangkan kita menarik kotak dengan dua tali, satu ke kanan dan satu ke atas. Kotak tidak bergerak ke kanan atau ke atas saja, tetapi arah miring diagonal. Begitu juga dengan gaya hidrostatik. Nah, di mana aplikasi nyata gaya hidrostatik? Yaitu misalnya di bendungan. Bagian bawah dibuat tebal karena tekanan air yang paling besar itu di dasar. Kemudian kapal laut, desain kapal memperhitungkan gaya tekan ngapung. Kemudian kolam renang, semakin dalam menyelam, semakin terasa tekanannya. Kemudian contoh nyata dongkrak hidrolik, prinsip tekanan fluida statis digunakan untuk mengangkat mobil dengan daya kecil. Kemudian pada akuarium melengkung, bentuk kaca dibuat lengkung agar tekanan air menyebar merata dan tidak mudah pecah.